Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sehat, dan sejahtera bagi operator YouTube, khususnya bagi kelapa sawit, petani Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita nanti bersama. Di sini saya akan menjelaskan 5 tips atau 5 langkah yang harus dimiliki oleh petani kelapa sawit. Terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat video ini bagi kita bersama. Yang pertama adalah kita harus menentukan keadaan kualitas tanah. Yang pertama adalah menentukan keadaan kualitas tanah. Seperti apa keadaan kualitas tanah yang dibutuhkan oleh nantinya kelapa sawit itu sendiri. Jadi tanah itu harus butuh kualitas yang baik, karena suatu saat kita itu tidak bisa untuk memupuk, mungkin ada kendala atau hal yang lain. Jadi kualitas tanah ini sangat penting untuk perkebunan kelapa sawit. Ada yang kualitas tanahnya nanti berbatuan, ada kualitas tanahnya nanti berpasiran, ada kualitas tanahnya yang namanya gambut, ada kualitas tanahnya perairan. Jadi harus ditentukan keadaan kualitas tanah. Yang selanjutnya adalah yang kedua, cuaca. Cuaca itu sangatlah penting, karena cuaca harus kita tahu keadaan cuaca. Kalau di perairan sering kena banjir, di pergunungan sering ada longsor, di perbukitan karena terjang air hujan itu akan deras, banyak yang menghanyutkan bermacam-macam pupuk, nanti yang kita pupukkan akan hanyut semuanya. Yang ketiga adalah bibit. Bibit yang dipilih adalah harus bibit unggul, karena di sini kita menanam sawit itu jangka 25 tahun lamanya baru kita tumbang. Jadi bibit di sini harus kita pilih yang unggul, yang baik, yang harus kita tanam. Jadi hasilnya akan cukup dan memuaskan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah jarak tanam kelapa sawit. Jarak tanam ini sangatlah penting bagi pokok kelapa sawit, karena jarak antara tanam pokok kelapa sawit ini nanti biar pertama sinar mataharinya harus gampang masuk, harus menembus buahnya ini, agar buahnya ini akan normal masak. Yang kedua, jarak tanam itu pelepah antara pelepah nanti ujungnya akan bertemu, jadi buahnya ini akan membuka dan membesar. Tapi apabila pelepah itu jarak bertemunya berdempekan, maka dia akan nguncup batangnya ke atas. Itu jarak pelepah itu sangatlah penting bagi untuk para petani. Yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan adalah untuk pertumbuhan dan nutrisi pokok kelapa sawit. Ini sangat penting bagi petani, karena pupuk itu perlu bagi kelapa sawit. Kalau tidak dipupuk, maka hasilnya tidak akan memuaskan bagi para petani. Jadi di sini pilihlah pupuk yang berkualitas, yang baik. Jangan cari pupuk yang maunya yang murah, tapi itu belum tentu asli. Sekarang banyak pupuk yang beredar palsu. Di sini jadi kita harus meneliti bermacam-macam bagi pupuk untuk petani, biar sawitnya nanti menghasilkan cukup memuaskan. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat yang 5 tips ini yang digunakan. Yang pertama adalah kualitas tanah, yang kedua adalah cuaca, yang ketiga adalah bibit, yang keempat adalah jarak tanam sawit, yang kelima adalah pemupukan. Maka kelima ini petani wajib memenuhi yang kelima ini. Kalau tidak ada kualitas tanah atau tanah, maka tidak akan bisa ditanam bibitnya. Yang pertama, cuaca. Kalau keadaan cuacanya mau tuh di darat maupun di pasir, tapi kita tidak bisa mengontrol cuaca, melihat keadaan cuaca, maka hasil sawit ini akan rentan kena penyakit atau mungkin bisa membuat sawit ini tidak baik. Yang selanjutnya adalah bibit. Bibit harus kita pilih bibit yang unggul, yang baik.
sekarang banyak bibit yang kata orang bibit abal-abalan. Yang selanjutnya adalah pemupukan, jarak tanam. Jarak tanam itu sangatlah penting, harus dijaga. Yang terakhir adalah pemupukan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan para petani. Jangan lupa yang terakhirnya, setelah nonton semuanya, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama ilmu yang saya sampaikan. Ada yang salah omongin, wajar, karena saya di sini lagi dalam pelajaran membaca buku tentang pertanian kelapa sawit. Jadi saya sini mencoba untuk berbagi ilmu. Tapi masalah praktek di sini sudah saya praktekkan semuanya. Oke, cukup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.